I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Tujuan pembelajaran. 1. Mampu menemukan pola gambar membesar dan mengecil. 2. Membuat pola gambar membesar dan mengecil. 3. Menemukan pola bilangan membesar dan mengecil. 4. Membuat pola bilangan membesar dan mengecil. Pola gambar dan pola bilangan terdiri dari 2 submateri. 1. Pola gambar membesar. 2. Pola gambar mengecil. 3. Pola bilangan membesar. 4. Pola bilangan mengecil. Pola gambar. Pengertian pola gambar adalah suatu gambar yang disusun dan ditata dengan rapi dapat membentuk sebuah pola tertentu. Yang pertama, pola gambar yaitu pola gambar membesar. Coba kalian perhatikan, ada gambar kelereng yang ada di dalam masing-masing kotak. Kotak yang pertama ada 1 kelereng. Kotak yang kedua ada 3 kelereng. Kemudian kotak yang ketiga ada 5 kelereng. Lalu untuk kotak yang keempat, kita belum tahu ada berapa kelereng yang ada di dalam kotak keempat tersebut. Nah, untuk menjawabnya, silakan kalian perhatikan, lihat pola gambar membesar itu dari kotak yang pertama kelerengnya berjumlah 1, kemudian kotak yang kedua 3, kotak yang ketiga 5. Ini bisa dilihat dari angka 1 yang pertama kelerengnya hanya berjumlah 1, sedangkan di kotak kedua kelerengnya berjumlah 3. Berarti dari 1 menuju ke angka 3 ada penjumlahan angka yaitu 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1 kelereng ditambah dengan 2 kelereng menjadi 3 kelereng. Kemudian selanjutnya 3 kelereng ditambah berapa menjadi 5 kelereng. Di dalam kotak yang ketiga ada 5 kelereng. Jadi 3 ditambah berapa kelereng agar menjadi 5, yaitu 3 ditambah 2. Sama seperti kotak sebelumnya. Kemudian kotak selanjutnya bagaimana? Karena kotak yang pertama dan kedua tadi sama ditambah 2, maka kita coba juga dengan menambahkan 2 kelereng. Dan hasilnya adalah 7. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi di kotak keempat jumlah kelerengnya adalah sebanyak 7. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada pola gambar membesar, semakin ke kanan, maka jumlah benda semakin banyak. Nah, kemudian untuk pola gambar yang kedua, yaitu pola gambar mengecil. Kita perhatikan lagi, di sini ada 4 kotak yang berisi apel dengan jumlah yang berbeda. Untuk kotak yang pertama, kita lihat jumlah apel sebanyak 10 buah apel. Dan untuk kotak yang kedua sebanyak 7 apel. Kemudian kotak yang ketiga sebanyak 4 apel. Lalu untuk kotak yang keempat, berapakah apel yang ada di dalam kotak tersebut? Karena kita belum tahu, maka kita harus mencari tahu dulu berapa jumlah apel yang ada dalam kotak keempat. Nah, untuk cara mengetahui jumlah apelnya,
Kita lihat pola dari kotak yang pertama. Kotak yang pertama adalah 10 buah apel. Kemudian kotak yang kedua berisi 7. Berarti dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua, 10 menuju ke angka 7, itu ada pengurangan atau selisih. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Berarti ada 3 buah apel yang dikurangkan dari kotak yang pertama menjadi 7. Jadi selisih ya, untuk pola gambar mengecil ini menggunakan selisih. Sedangkan untuk pola gambar membesar menggunakan penjumlahan. Lalu untuk kotak yang ketiga berisi 4 apel. Dari kotak yang kedua tadi 7 menjadi 4, berarti selisihnya adalah 3. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Polanya sama dengan kotak yang pertama. Kemudian untuk kotak yang keempat, nah kotak yang keempat ini tadi kita belum tahu ada berapa apel di dalam kotak tersebut. Jadi caranya adalah sama dengan kotak sebelumnya. 4 dikurang dengan 3. 4 dikurang 3 jadi 4 buah apel itu kita kurangkan dengan 3. Kita ambil 3 apel. Jadi sisanya adalah 1. Jadi di dalam kotak keempat apel berjumlah 1 buah. Nah, dari pola gambar mengecil ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin ke kanan maka jumlah benda semakin sedikit. Pola bilangan. Pengertian pola bilangan adalah suatu bilangan yang disusun dan ditata dengan rapi dapat membentuk suatu pola tertentu. Yang pertama yaitu pola bilangan membesar. Pola bilangan membesar ini kita perhatikan di sini ada angka 5, 10, 15, 20, kemudian di kotak yang terakhir kita belum mengetahui ada angka berapa di dalam kotak tersebut. Nah, untuk mengetahui berapakah angka atau bilangan yang ada di dalam kotak itu, maka caranya adalah kita lihat dari kotak yang pertama, angka 5, kotak yang kedua adalah angka 10, dari 5 menuju ke angka 10, berarti kita perlu menambahkan angka 5. Karena pola bilangan membesar itu adalah menggunakan penjumlahan. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian dari kotak yang kedua ke kotak yang ketiga, angkanya dari 10 ke angka 15, yaitu 10 ditambah berapa? Nah, 10 ditambah 5. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan untuk yang selanjutnya, dari angka 15 menuju ke angka 20, maka kita perlu menambahkan dengan angka 5. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Kemudian kotak yang terakhir yang kita belum tahu berapa bilangannya, yaitu dengan cara sama menambahkan dengan angka 5, sama seperti pola pada kotak sebelumnya, angka di kotak yang sebelumnya. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi kotak yang terakhir tadi adalah bilangannya adalah 25. Nah, untuk pola bilangan membesar ini semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin membesar. Untuk pola bilangan mengecil. Pola bilangan mengecil contohnya adalah angka yang pertama yaitu 18, kemudian 14, 10, dan 6. Di sini kita lihat berapakah bilangan yang dapat diisikan dalam kotak selanjutnya.
pola bilangan macil untuk urutan angka yang pertama 18 menuju ke angka 14, itu berarti kita gunakan selisih dari 18 dan 14 adalah 4. Jadi selisih 18 dan 14 adalah 4, sehingga kita bisa menuliskan dengan bentuk dikurang 4, dikurangi 4. Kemudian 14 ke 10 juga kita gunakan selisih. Jadi 14 dikurang 10 adalah 4, dikurangi 4. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Kemudian 10 ke 6 juga dikurang 4. Setelah itu lanjut lagi, 6 dikurang 4, maka hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari bilangan yang diisikan dalam kotak tersebut adalah 2. Nah, untuk pola bilangan macil ini, semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin kecil. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, maka setelah ini kalian bisa mencoba untuk berlatih. Ada beberapa soal diberikan di sini, kalian bisa mencoba untuk menjawab. Dan bagi yang belum mengerti, kalian bisa mempelajari lagi dengan membuka buku pelajaran matematika atau modul ajar matematika mengenai pola gambar dan pola bilangan. Dan kalian juga bisa mencari dengan berbagai sumber di handphone atau media sosial yang berkaitan dengan materi pola gambar dan pola bilangan. Make it clap. I got 3 old thoughts, new